Tuh. Ya. Betul. Di sini banyak tuh. Yang digerebek di Mekah tuh di sini tinggalnya, guys. Tuh. Lihat ya, pada tidur di jalan kayak gini. Mual, Mang. Nah, ini yang ada di depan saya ini namanya pintu Mekah atau bab Mekah. Jadi dulu, zaman dulu orang mau hajian, kalau tidak salah tuh sekitar tahun 70 atau 60-an, orang mau haji itu startnya dari sini, Jai. Dari bab Mekah. Ini nih, makanya dinamakan bab Mekah ya. Pintu untuk Iya. Jadi bab Mekah ini dibangun waktu zaman Turki Utsmani. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya mau share lagi nih buat teman-teman semua tentang situasi haji tahun 2025. Dan saya ditemani sama siap, Kang. Kang Jaya dan Kang Rizal Musafir. Kalau antum sekarang tinggal di Arab udah berapa puluh tahun? 17. Udah hajian berapa kali? Saya satu kali. Ya. Kalau Kang Jaya? 5 kali mungkin. 1 kali ya. Nah, jadi enaknya kerja di Arab gitu. Jadi apa ya? Bisa haji tapi bayar dulu. Nah, kita tanya ke Kang Rizal. Ya. Hajian di sini butuh biaya berapa? Kalau dulu saya masih tahun 2015-an kan. Berapa itu? Habis berapa? 3.500. Atau setara dengan berapa ya kalau di kurs ke rupiah? Kalau sekarang ya sekitar 15 juta lah. 15 juta. Sama di sini juga pakai apa namanya? Tasre. Pakai tasre. Jadi Pakai matang. iya. Jadi hajian resmi ya. Resmi. Iya. Nah, jadi hajian di sini orang yang tinggal di sini aja pakai tasre. Apalagi kalau datang dari Indonesia. Betul. Nah, sekarang ini fenomena orang yang nekat ke Mekah hajian pakai visa non haji atau pakai visa ziarah atau pakai visa amil, itu kebanyakan mayoritas bukan orang kampung loh. Hah? Iya. Orang-orang, assalamualaikum. Orang-orang kota, yang mana orang kota itu apa ya, tahu tentang hukum, tapi memang ketika saya ngebahas tentang haji ilegal ini banyak perdebatan loh, Jai. Katanya sejak kapan haji tasreh itu masuk dalam rukun haji? Itu nggak ada katanya. Jadi jadi perdebatan lah intinya gitu loh. Padahal kan kita ini orang Indonesia datang ke Arab Saudi, apalagi mau ibadah. Betul. Ya harus Tertib lah. taat aturan lah. Karena jadi gini, kalau di flashback lagi nih hajian zaman Nabi, Jai. Iya. Hajian zaman Nabi itu sulit menghadapi alam. Betul. Tapi hajian di zaman modern sulit menghadapi jumlah manusianya yang semakin banyak. Betul. Jadi kalau tidak dibatasi, suatu contoh, Indonesia kan ada yang namanya kuota. Betul. It's different. Jadi kalau tidak dibatasi itu bahaya ke Penuh. para jemaah hajinya. Penuh di Mekah juga. Suatu contoh misal gini loh. Arafah itu kapasitas daya tampungnya itu misalkan 3 juta. Iya, betul. Yang masuk 50 juta kan nggak muat. overload gitu loh. Iya, betul. Udah. Apalagi hajian itu bertepatan di musim Panas. Jadi yang saya perhatiin, ini maaf ya para subscriber, bukan mau nyinggung, tapi memang ini hajian tahun ini benar-benar ketat. Itu bukan tanpa sebab, Jai. Jadi
Dari 2000 pertama dibuka itu tahun 2002 ya kalau nggak salah hajian itu setelah corona ya. Betul. Coba kalau Setelah corona 2022. 2022 Iya. pertama kali dibuka haji setelah Covid, terus Iya. kedua 2023. Nah, setelah dibuka haji 2021 terus 2022, visa ziarah itu makin membludak. Betul. Makin banyak. Tidak terkontrol, nah makanya tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tapi saya melihatnya dari sisi positifnya ini bagus, Jai. Jadi jemaah haji itu bisa dengan tenang Iya. ibadah di tenda masing-masing tanpa harus berdesakan dengan visa-visa non haji. Orang yang nunggu pakai visa haji reguler itu harus nunggu puluhan tahun. Betul. Diserobot sama orang yang tanpa antri, tanpa nunggu, main masuk aja pakai visa non haji. Non haji. Bahkan di makanan aja di catering kadang suka kasihan tuh. Nah, Untuk gitu. jamaah kadang nggak kebagian. Padahal bukan nggak ada jatahnya karena diserobotnya ini. Nah, sekarang di Jeddah itu, Jai, khusus orang Indonesia, ini hampir mendekati jutaan orang, Jai. Banyak banget yo. Iya, banyak. Jadi kita riset sendiri, setelah saya selidiki, banyak banget ya. Apa ya? Balik lagi karena apa? Mungkin karena nunggu haji di Indonesia itu lama, terlalu lama. Jadi yang banyak yang gabung umroh, balik lagi banyak yang gabung umroh. Haji tanpa antri itu kebanyakan orang-orang yang punya duit dan orang kota. Oke, sekarang kita lanjut di mobil. Jadi Al Balad ini jadi tempat penampungan para jemaah haji ilegal yang digerebek di Mekah, guys ya. Di sini hotelnya murah-murah. Tuh. Ya. Betul. Di sini banyak tuh. Yang digerebek di Mekah tuh di sini tinggalnya, guys. Tuh. Lihat ya, pada tidur di jalan kayak gini. Mual, Mang. Nah, di sini ke kiri ini perhotelan yang dipakai sama iya. Di sini bintang 3. Ke kiri aja. Iya. Di sini tempatnya ya. Itu tadi ada yang tidur di mana? Di trotoar ya. Lihat di Arab jam segini, padahal sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 4 tuh. Oh, ini mah mati aja ya. Belum pada buka. Nah, di sini perhotelan untuk para jemaah haji ilegal setelah digerebek di Mekah di sini. Karena hotel di sini sudah tidak diminati lagi sama warga pribumi. Nah, diisi sekarang sama Aku ya. para jemaah haji yang digerebek di Mekah. Jadi tahu nggak jalan sini lurusan kemana? Tahu ke bundaran. Nah, iya. Balik lagi. Iya. Lihat kayak zaman Covid lagi ya. Jalanan sepi. Iya. Ini lampu merah jalan nggak sih? Oh, pantesan nggak ada yang. Oh, itu arah ke Mekah ya. Tuh, guys, di sini hotel-hotelnya. Syahri. Iya. Sehari ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Masya Allah, tabarakallah. Saya mau nunjukin nih buat teman-teman semua tempat yang bersejarah. Nah, ini yang ada di depan saya ini namanya pintu Mekah atau bab Mekah. Jadi dulu, zaman dulu orang mau hajian, kalau tidak salah tuh sekitar tahun 70 atau 60-an, orang mau haji itu startnya dari sini, Jai. Dari bab Mekah. Ini nih, makanya dinamakan bab Mekah ya. Pintu untuk Iya. Jadi bab Mekah ini dibangun waktu zaman Turki Utsmani. Waktu zaman Turki Utsmani, lihat. Khalifah ini. Iya. Lihat. Ya. Jadi tahun
70 atau tahun 60 lah, tahun 60 orang dari Indonesia hajian tuh dari sini startnya guys ya. Kuat banget ya bangunannya ya. Iyalah bangunan zaman dulu. Pintu Mekah itu di sini. Dinamakanlah Bab Mekah. Nah di sini tuh lurus ke sana Jai. Iya. Ke sana. Ya, masya Allah tabarakallah. Jadi waktu pertama saya nge-YouTube tuh datang ke sini terus jalan ke sana. Ini kuburan Jai. Oh, kuburan itu apa namanya? Kuburan umum tapi sekarang sudah ditutup. Dulu tuh nggak di pagar gini, kuburan di tengah pasar, iya. Masih, it's different. Oke, doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh dunia, biar teman-teman yang belum pernah datang ke dua tanah suci jadi terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke tanah suci Mekah. Jangan lupa mampir ke channel Jaya Mata. dan Rijal Musafir. oh pasti orang udah kenal nih Rijal Musafir. Iya. Senior di Jeddah. Senior ini. Junior, Iya. tapi channel junior. Junior, oke.